Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Ripka Syanturi dengan NIM 12S25018. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah kami bentuk secara singkat. Jadi di sini dia ada topik legal privacy and ethical issues in computer security. Nah, jadi topik ini membahas masalah yang muncul dalam keamanan komputer dari tiga sisi utama, yaitu hukum, yang legal, privasi, dan juga etika. Keamanan komputer tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal aturan hak manusia dan juga tanggung jawab moral. Nah, di sini dia ada isu legal. Isu legal hukum dalam keamanan komputer. Isu legal membahas bagaimana hukum mengatur penggunaan komputer dan juga internet agar tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Di sini ada aspek perlindungan dalam keamanan komputer. Nah, di sini dia dibagi menjadi 5. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu sistem komputasi dan kriminal. Nah, sistem komputasi dan kriminal ini adalah sistem komputer harus dilindungi agar tidak bisa diserang atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hacker ataupun pembuat virus. Jika sistem tidak aman, maka layanan bisa lumpuh dan juga menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian ini ada kode dan data. Nah, kode data ini adalah kode program dan data, suatu hal yang penting dalam komputer, di mana hukum melindunginya agar kode tidak dicuri, data tidak diubah sembarangan, dan juga data tidak dirusak atau dihapus tanpa izin. Nah, kemudian yang ketiga ini ada hak programmer dan pemberi kerja. Nah, ketika seseorang membuat program, kadang menjadi hak programmer, kadang menjadi hak perusahaan. Hukum diperlukan agar tidak terjadi konflik tentang siapa yang memiliki program tersebut. Kemudian yang keempat ini ada data pribadi individu. Nah, di data pribadi seperti nama, alamat, nomor, telepon, dan juga NIK harus dilindungi. Jika data ini bocor, maka seseorang itu dapat dirugikan ataupun ditipu. Kemudian di sini yang kelima ada pengguna program. Pengguna program juga dilindungi oleh hukum agar tidak dirugikan dan juga datanya aman. Dan sistem yang digunakan itu juga tidak berbahaya. Kemudian yang di isu legal ini, dia juga ada bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual, di mana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu hak cipta atau copyright. Hak cipta ini melindungi karya seperti softwarenya, software pribadi, dan kode program agar tidak dibajak atau disalin tanpa izin dari yang membuatnya. Kemudian ini ada paten, di mana paten ini melindungi penemuan atau teknologi baru agar tidak digunakan sembarangan oleh pihak yang lain. Kemudian yang ketiga ini ada merek dagang, di mana merek dagang ini melindungi nama dan juga logo agar tidak ditiru dan membingungkan pengguna. Yang keempat itu adalah rahasia dagang, di mana rahasia dagang ini melindungi informasi rahasia perusahaan seperti algoritma atau strategi bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ini ada kejahatan komputer, di mana kejahatan komputer ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan komputer. Nah, yang ini dibagi menjadi 3 ya, yang ketiga. Yang pertama sulit didefinisikan, di mana sulit didefinisikan ini kejahatan komputer itu tidak selalu terlihat secara fisik sehingga sulit untuk dikenali. Yang kedua, sulit dituntut, di mana pelaku bisa saja menghapus jejak digital ataupun menyamarnya. Kemudian yang ketiga itu lintas batas, di mana pelaku dan korban bisa berada di negara yang berbeda sehingga hukumnya menjadi rumit. Kemudian yang B, isu bukti, integritas dan juga undang-undang terkait. Di sini dibagi menjadi 2, di mana rules of evidence ini, di mana bukti harus dikumpulkan dengan cara yang benar agar sah di pengadilan. Kemudian yang kedua ini integritas dan kerahasiaan data, di mana bukti tidak boleh berubah, bocor, ataupun rusak. Kemudian yang ketiga itu ada isu privasi dan juga kriptografi, di mana isu ini Di mana bagian ini membahas hak privasi seseorang di dunia digital serta bagaimana teknologi seperti kriptografi digunakan untuk melindungi data tersebut. Nah, privasi menjadi isu yang penting karena hampir semua aktivitas manusia sekarang meninggalkan jejak data digital. Nah, di isu privasi ini dibagi menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ancaman terhadap privasi. Ancaman terhadap privasi berarti hal-hal yang bisa membuat data pribadi seseorang itu bocor dan disalahgunakan atau dimanfaatkan tanpa izin. Di sini ancaman terhadap privasi dibagi menjadi 4.
Nah, pencurian identitas, di mana pencurian identitas ini terjadi ketika data pribadi seseorang itu seperti nama, NIK, nomor telepon, email, atau data keuangannya digunakan oleh orang lain untuk tujuan yang jahat. Misalnya penipuan atau juga pembuatan akun palsu. Nah, masalah ini tentunya sangat berbahaya karena korban itu sering tidak sadar datanya dipakai. Kemudian reputasi atau keuangan korban itu bisa juga rusak. Dan hukumnya itu bisa panjang. Kemudian, yang kedua itu agregasi dan data mining. Nah, di mana ini artinya mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber, lalu dianalisis menggunakan teknik data mining. Masalahnya, satu data kecil mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi jika kita gabungkan bisa menggambarkan seluruh kehidupan seseorang. Contohnya itu kebiasaan berbelanja, lokasi yang sering dikunjungi, dan minat pribadinya. Kemudian yang ketiga ini sistem keamanan yang lemah. Nah, privasi sangat bergantung pada keamanan sistem. Jika sistem memiliki celah keamanan, maka data itu bisa bocor, bisa dicuri oleh peretas atau hacker, dan bahkan dijual ke pihak lain. Nah, kemudian yang keempat itu ancaman pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah melakukan pengawasan digital untuk alasan keamanan nasional. Tetapi, jika pengawasan dilakukan tanpa batas, tanpa pengawasan hukum, dan tanpa izin yang jelas, maka hal ini bisa berubah menjadi suatu ancaman terhadap hak privasi warga negara. Inilah sebabnya privasi harus diseimbangkan dengan keamanan, tidak boleh berat sebelah. Kemudian di sini ada B, perlindungan privasi. Nah, untuk melindungi privasi diperlukan dua pendekatan utama yaitu teknis dan juga regulasi. Teknis ini dibagi menjadi tiga. Autentikasi. Autentikasi ini adalah suatu proses memastikan bahwa pengguna adalah orang yang benar. Contohnya passwordnya, ditengok dari passwordnya, PIN, sidik jari, ataupun face. Kemudian itu ada anonimitas. Anonimitas Anonimitas berarti identifikasi pengguna tidak diketahui sama sekali. Keuntungannya ini melindungi kebebasan berekspresi dan juga mencegah pelacakan identitas. Tetapi anonimitas juga bisa disalahgunakan jika tidak diatur dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada pseudonimitas. Ini artinya menggunakan identitas palsu atau nama samaran. Tetapi masih bisa dilacak jika benar-benar dibutuhin. Pendekatan ini sering digunakan karena lebih aman dari sisi privasi, tetapi tetap memungkinkan penegakan hukum. Kemudian yang kedua ialah yang B, perlindungan. Kemudian di sini dia kemudian di sini ada regulasi. Nah, selain teknologi, privasi juga harus dilindungi oleh aturan hukum. Nah, regulasi ini mengatur siapa yang boleh mengumpulkan data, untuk apa data itu digunakan, dan juga berapa lama data itu disimpan dan hak pemilik datanya. Nah, tujuan dari regulasi ini, data tidak digunakan sembarangan, masyarakat merasa aman, dan pelanggaran bisa ditindak secara hukum. Kemudian di sini ada isu kriptografi dan juga hukum. Kriptografi ini adalah teknik mengaman, krip- teknik mengamankan data dengan enskripsi, sehingga hanya pihak tertentu yang bisa membacanya. Nah, di isu kriptografi ini dia ada KSCO, di mana KSCO ini di Amerika Serikat dulu digunakan ada tiga tipe. Sehingga saya akan menjelaskan ketiga tipe ini, di mana eh, Clipper chip ini adalah tujuannya Clipper chip ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai telepon. Atau chip ini memiliki kunci enskripsi khusus yang dibagi menjadi dua bagian, di mana satu bagian ini disimpan oleh pengguna, sementara bagian lainnya disimpan oleh pemerintah. Dan kemudian capstone, yang ini capstone. Capstone ini adalah pengembangan lebih lanjut dari Clipper chip itu hampir sama, tetapi ini dirancang untuk digunakan di berbagai aplikasi. Contohnya termasuk email dan tanda tangan digital. Dan ini juga eh, sama kayak Clipper itu, tapi dia ada fitur tambahannya seperti tanda tangan digital untuk memastikan integritas pesan. Kemudian ini yang ketiga Vorteja, di mana Vorteja ini adalah sebuah kartu pintar yang menggunakan teknologi capstone. Nah, kartu ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi seperti komunikasi pemerintah. Kemudian di sini ada yang keempat, isu etika, di mana isu etika ini dibagi menjadi empat.
Yang pertama itu dasar etika dan perbedaannya dengan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskannya di mana hukum itu di mana adalah hukum adalah aturan yang tertulis bersifat mengikat, dan juga ada sanksi resminya. Tetapi, hukum ini sering tidak cukup cepat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua itu ada etika. Etika adalah nilai moral bersumber dari hati nurani dan juga tanggung jawabnya. Nah, sesuatu bisa legal tapi tidak etis, atau etis tapi belum diatur oleh hukum. Nah, karena itu, etika ini sangat penting di dunia teknologi. Kemudian yang B, etika dalam pelaporan kerentanan. Ketika seseorang menemukan celah keamanan, ada dua pilihan, yaitu menyalahgunakannya atau melaporkannya dengan benar. Secara etis yang benar adalah melapor kepada pihak terkait dan juga memberi waktu untuk memperbaiki. Kemudian, tidak memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi. Inilah yang disebut pelaporan tanggung jawab. Kemudian ini ada C, rekayasa sosial. Di mana rekayasa sosial ini dibagi menjadi 4. Yang satu itu phishing, di mana phishing ini menipu korban melalui email ataupun pesan palsu agar korban ini memberikan password atau mengklik suatu tautan yang berbahaya. Kemudian yang kedua itu ada pretexting, di mana pelaku ini berpura-pura menjadi seorang petugas atau admin ataupun pihak terpercaya, sehingga korban tertipu karena percaya pada cerita palsu tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada baiting, di mana betting ini adalah pelaku memberikan umpan menarik, contohnya hadiah ataupun file gratis. Nah, tujuannya itu agar sengaja membuka sengaja membuka celah keamanannya. Kemudian yang keempat itu ada quid pro quo, di mana pelaku ini menawarkan imbalan palsu, misalnya bantuan teknis ataupun hadiah sebagai tukaran informasinya. Kemudian ini ada D, pentingnya edukasi dan kontrol. Di mana pentingnya edukasi dan kontrol ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kasus kerentanan akibat kurangnya pengetahuan. Di mana itu yang pertama, kurangnya pengetahuan pengguna. Banyak serangan terjadi karena pengguna tidak tahu risiko dan mudah percaya. Kemudian banyak eh, kurangnya literasi digital. Kemudian yang kedua itu peran pengembang dalam keamanan sistem. Nah, peran pengembang dalam keamanan sistem ini memiliki tanggung jawab etis untuk menulis kode keamanan, memvalidasi input, mencegah kesalahan seperti buffer overflow. Jika lalai, maka dampaknya itu bisa merugikan banyak orang. Nah, kesimpulan akhirnya ini mungkin bisa saya ambil kesimpulannya di mana keamanan komputer tidak bisa berdiri sendiri secara teknis. Keamanan komputer itu harus didukung oleh hukum yang jelas, perlindungan privasi yang kuat, dan juga etika dalam setiap pengambilan keputusannya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai legal, privasi, and ethical issues in computer security. Terima kasih, Pak.